asal-usul Tanjung Alai. Waktu terjadi penyebaran penduduk dan pembukaan pemukiman baru, penduduk Luhak Nantigo menyebar secara berkelompok. Kelompok itu merupakan kelompok kaum atau bersaudara. Mereka berasal dari beberapa daerah yang sudah mulai banyak penduduknya atau yang ingin mencari tanah pemukiman baru. Di antara para pencari wilayah baru itu ada 3 rombongan yang sampai ke daerah ini. Satu rombongan berasal dari Limo kaum Tanah Data, suku Sumpadang. 2 rombongan berasal dari Pariangan, nagari tertua di Minangkabau. Mereka dari kaum suku Dalimo Singkek, dan dari kaum suku Dalimo Panjang, rombongan Sumpadang dan rombongan Pariangan. Bertemu di pinggir Danau Singkarak. Setelah mereka saling menyampaikan maksud bahwa sama-sama berusaha mencari tempat pemukiman baru, mereka bersepakat untuk menjadi satu rombongan. Ketiga rombongan itu sampai ke Nagari Kacang sekarang. Di sana mereka menemukan sudah ada yang berdomisili atau menetap. Mereka beristirahat tapi tidak bermaksud menetap di sana. Selain karena telah dihuni orang lain juga kondisi tanah yang sangat tebing. Maka mereka melanjutkan perjalanan mendaki ke arah timur, sampai ke puncak daerah yang bertebing itu. Namun, di Kacang itu mereka sempat membuat sebuah titian untuk menyeberangi sebuah parit kecil. Sehingga, tempat itu dikenal dengan Titi Urang Tanjung Alai. Letaknya di Jorong Jambu sekarang. Di atas lereng tebing itu mereka menemukan tanah yang datar dan cukup luas. Mereka terus berjalan ke arah Gunung Talang atau selatan. Mereka lalui dataran yang cukup luas. Tidak jauh ke bawah dari dataran itu, pada beberapa lembah kecil nampak tanda adanya mata air. Akhirnya mereka berhenti di sebuah tanjung yang menjorok ke lembah Danau Singkarak. Mereka berteduh di bawah sebatang pohon bolai. Mereka beristirahat sambil mempelajari keadaan lingkungan dan memandang lepas ke indahnya hamparan danau yang luas. Sambil beristirahat mereka bermusyawarah. Dalam musyawarah itu ditunjuk seorang yang tertua yaitu dari suku Sumpadang. Maka kelompok Sumpadang dituakan dalam segala urusan. Dalam musyawarah itu sepakat bahwa tempat itu cukup baik untuk didiami. Maka sebagian akan tinggal atau menetap di sana dan sebagian lagi akan melanjutkan pencarian tempat baru. Karena akan ditempati dan ada rombongan yang akan melanjutkan perjalanan, maka dipertanyakan apa nama daerah itu. Nampaknya daerah ini cukup bagus untuk didiami. Datarannya cukup luas. Lihatlah pemandangannya indah. Di bawah terhampar danau yang luas. Di sisi-sisi bukit ini kelihatannya ada mata air untuk kebutuhan, kata salah seorang orang tua dalam rombongan itu. Kalau ada yang akan mendiami daerah ini, kita beri nama. Apa daerah ini? Tanya salah seorang yang hadir. Semua orang saling berpandangan dan memandang sekeliling untuk mencari aspirasi pemberian nama itu. Sekarang kita musyawarah di sini, di sebuah tanjung dan memutuskan bahwa daerah ini akan menjadi kampung hunian kita. Tapi, kalau diberi nama Tanjung, sudah banyak nama Tanjung, maka di sini Tanjuang Alai. Ucap salah seorang. Kita sekarang berada di sebuah tanjung, berteduh di bawah pohon bolai. Kayu ini ada juga orang menamakan kayu alai. Tadi pertanyaan, Tanjung Alai. Bagaimana kalau kita gabungkan saja kedua pendapat itu? Kita beri nama daerah ini Tanjung Alai. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang yang suka menerima pendapat. Supaya cepat maju, usul seorang pemuda. Ya, itu pendapat yang bagus. Pemberian nama adalah doa. Itu menghargai semua pendapat. Semoga anak cucu kita nanti menjadi orang yang pandai menghargai semua pendapat. Juga itu pendapat yang cerdas menggunakan pertanyaan menjadi jawaban. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti pintar memahami kata-kata dan bijak menggunakan kata-kata itu. Selain itu kita doakan semoga anak cucu kita nanti suka bertanya atau belajar. Orang yang suka bertanya atau belajar akan luas pengetahuannya. Jadi aku setuju daerah ini diberi nama Tanjung Alai. Bagaimana yang lain? Kata pemimpin musyawarah. Akhirnya semua setuju tanpa banyak pertanyaan lagi. Maka ditetapkanlah nama daerah ini Tanjung Alai.